Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik semua ya, dalam keadaan sehat. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama yaitu bab 1, yaitu tentang program linier ya. Ya, tolong kalian simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Materi tentang program linier pada pertemuan pertama ini. Baik, silakan kalian perhatikan. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas itu yaitu tentang daerah himpunan penyelesaian. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah belajar tentang daerah himpunan penyelesaian ini, yaitu di kelas 10. Materi sistem pertidaksamaan linier ya. Ya, sebaiknya sekarang Ibu bahas lagi ya, bahas ulang lagi tentang daerah himpunan penyelesaian. Ya, gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier berikut ini. Nah, ini Ibu ulang lagi ya dari awal, dari dasar. Pertama, coba kalian gambar daerah X lebih kecil dari 3. Nah, gimana gambarnya? Nah, seperti ini ya. Cara kalian menggambarnya pertama biasa ya, sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalian tulis ini X, ini Y. Nah, garis X. Berarti kamu buat dulu garis X sama dengan 3. Nah, berarti di sini kan X sama dengan 3. Ya. Kenapa garisnya putus-putus? Nah, ini kenapa garisnya putus-putus? Karena soalnya itu X lebih kecil dari 3. Jadi, garis di X sama dengan 3 itu tidak termasuk penyelesaiannya. Makanya garisnya putus-putus. Nah, daerah yang diarsirnya mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerahnya itu berarti daerah yang lebih kecil dari 3. Berarti yang kita arsir itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nah, karena lebih kecil, jadi yang kita arsir itu yang sebelah kiri. Ya, paham ya? Jadi, HP-nya itu yang ini, yang Ibu warnain biru, ini HP-nya himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya. Paham? Ya, lanjut lagi ya. Ke contoh berikutnya, ke nomor 2. Y lebih besar sama dengan 5. Nah, beda. Kalau yang ini ada tanda sama dengan bawahnya. Gimana gambarnya? Nah, sama. Kamu buat sumbu X dan sumbu Y. Kamu buat dulu garis Y sama dengan 5. Nah, ini kan Y sama dengan 5 di atas kan? Y sama dengan 5. Kenapa kalau ini nggak putus-putus? Karena soalnya itu pakai tanda sama dengan. Y lebih besar sama dengan 5. Nah, jadi kalau pakai tanda sama dengan, jadi garisnya utuh. Sedangkan kalau tidak pakai tanda sama dengan, garisnya putus-putus itu ya. Artinya itu, kalau pakai tanda sama dengan, berarti garis Y sama dengan 5 itu termasuk penyelesaian. Sedangkan kalau tidak pakai tanda sama dengan, di garis X tersebut, di garis tersebut bukan termasuk penyelesaian. Nah, ini yang diminta daerahnya itu yang lebih besar. Jadi yang kita arsir itu daerah yang sebelah atas atau yang bawah. Nah, karena yang lebih besar, jadi yang kita arsir yang daerah yang atas. Jadi HP-nya yang ini. Paham ya? Mudah kan? Nah, ini yang sistem persamaan linear satu variabel nih. Kalian udah pernah juga ya waktu kelas 10. Nah, nanti kalau untuk kelas 11 ini nanti namanya sistem pertidaksamaan. Jadi garisnya itu lebih dari 1. Namanya sistem. Lanjut lagi. Soal nomor 3. Nah, kalau ini udah 2 variabel ya. Ada X, ada Y. X tambah Y lebih besar dari 4. Nah, pertama, langkah-langkahnya itu gimana?
Langkah penyelesaian untuk membuat daerah himpunan penyelesaian itu yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kamu harus buat garis dulu kan? Garis ini X tambah Y sama dengan 4. Kamu harus buat garis dulu. Caranya gimana buat garis? Yang pertama itu harus membuat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kenapa ini? Karena lebih mudah. Mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Itu lebih mudah. Selanjutnya, ambil sembarang titik. Jadi, kamu ambil satu titik, bebas. Titiknya mana aja boleh. Dan uji titik tersebut pada soal pertidaksamaannya. Nah, jadi nanti titik ujinya itu kamu substitusi ke soalnya. Selanjutnya, gambar garis pada grafik sesuai dengan titik potong yang telah kamu dapatkan dan arsir daerahnya sesuai pengujian titik. Ya, baik. Sekarang kita bahas ini ya, soalnya X tambah Y sama dengan lebih besar dari 4. Jadi langkah pertama apa? Buat titik potong dulu dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Membuat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, boleh biar lebih mudah, Ibu buat tabel seperti ini. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Nah, cara mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y itu, kamu ambil aja. Kalau nilai X-nya 0. Kan kalau memotong sumbu X, berarti, gimana kalau memotong sumbu X? Nilai Y-nya yang 0 kan? Kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya yang 0. Jadi, kamu buat aja seperti ini. Jadi, kalau nilai X-nya 0, kamu ganti X-nya dengan 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 4 kan? Jadi kan 0 ditambah Y sama dengan 4. Sehingga diperoleh nilai Y-nya 4. Sekarang dibalik, kalau nilai Y-nya yang 0. Nih, ya di sini 0. Berarti X-nya berapa? X-nya 4. Jadi kan X tambah 0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh X-nya 4. Paham? Nah, sehingga diperoleh titik potongnya itu 0,4 dan 4,0. Paham ya sampai sini? Mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, kamu ambil sembarang titik. Namanya titik uji. Titiknya itu bebas. Boleh berapapun ya. Sebenarnya boleh berapapun. Cuman, Ibu ambil aja titik yang paling mudah, titik yang lebih mudah. Ambil titik sembarang titiknya, Ibu ambilnya titiknya 0,0 aja lebih mudah ya. Substitusi ke pertidaksamaannya. Berarti kamu substitusi 0,0 ini ke pertidaksamaan. Ke X tambah Y. Jadi kamu ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Berarti 0 tambah 0, hasilnya 0. Ya kan? 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 4? 0 itu lebih kecil dari 4. Nah, sedangkan di soal yang diminta daerah yang lebih besar. Ya kan? Sedangkan titik uji tadi yang kita uji menghasilkan lebih kecil. Jadi ini tidak sesuai. Nah, gimana kalau tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, jadi titik 0,0 ini bukan termasuk penyelesaiannya. Nah, jadi titik 0,0 ini nggak diarsir dia, nggak termasuk. Karena bukan daerah penyelesaian yang tidak sesuai. Paham? Nah, jadi kamu gambar, gimana seperti ini. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, tadi kamu dapatkan titiknya 0,4, kamu tandain di sini. Dan 4,0. Sini kamu tarik garisnya. Ya, ingat, ini nggak pakai tanda sama dengan. Berarti garisnya putus. Ya. Nah, tadi kan kamu ambil titik ujinya 0,0 di sini kan.
ternyata tidak sesuai. Nah, jadi di titik 0,0 ini bukan penyelesaiannya, bukan daerahnya, bukan termasuk. Jadi di titik 0, ini nggak kearsir dia. Makanya berarti daerah yang di bawah ini yang ada 0,0-nya itu bukan penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya yang atas. Paham? Ya, jadi HP-nya yang atas. Nah, sebenarnya kan tadi bukan titik uji itu bebas, boleh berapapun. Cuman yang lebih mudah itu 0,0 aja, karena kamu nggak usah ngitung lagi hasilnya kan. Nggak harus nyari, karena kalau 0,0 udah pasti hasilnya 0. Kamu tinggal lihat 0-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari yang belakang ini. Gitu. Paham? Nah, sebenarnya kamu boleh aja ambil titik di sini 7,0, boleh. 7, berarti X-nya 7, Y-nya 0, berarti 7 tambah 0, 7. 7 itu lebih besar dari 4 kan? Nah, sesuai. Nah, kalau sesuai berarti di titik 7,0 ini merupakan daerahnya, termasuk berarti daerah yang atas ini nih yang diarsir. Nah, sama aja kan? Gitu maksudnya ya. Paham? Ya, lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. 2X dikurang Y lebih kecil sama dengan 6. Ini langsung aja. Tadi pertama caranya gimana membuat garis ini? Buat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi kalau X-nya 0, nih kamu ganti 0, berarti kan ini 0 kan? 0, berarti min Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? Min 6. Y-nya sekarang 0, ini Y 0. Berarti kan 2X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3. Paham ya? Cuma mencari titik X sama Y-nya. Jadi kalau kamu ganti X-nya dengan 0, berarti kan sini kan nilainya 0. Berarti kan ini min Y. Min Y tambah 6. Berarti Y-nya min 6. Kalau Y-nya yang 0, berarti sini 0. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 bagi 2, 3. Sehingga titik potongnya diperoleh 0, negatif 6 dan 3,0. Ya. Cara yang kedua tadi apa? Ambil titik uji. 0,0 aja yang mudah ya. Berarti X-nya kamu ganti 0. Berarti udah pasti 0 nih hasilnya nih kan. Pokoknya 0 aja hasilnya. Kalau 0,0 itu lebih mudah kan. Nah, 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 6? Ternyata lebih kecil. Jadi, nah sedangkan soalnya juga lebih kecil kan. Jadi ini sesuai. Jadi titik 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaiannya dia. Kamu gambar sumbu X, sumbu Y. Ya. Pada titiknya 0, negatif 6. 0, negatif 6 di sini kamu tandain. 3,0 di sini. Kamu tarik garisnya. Nah, kalau ini nggak putus-putus, kenapa? Karena soalnya pakai tanda sama dengan. Berarti garisnya utuh. Nah, tadi kan kita ambil titik ujinya 0,0 di sini kan? Ternyata sesuai. Nah, jadi yang diarsir itu daerah yang bagian atas. Nah, yang ada 0,0-nya nih, karena sesuai tadi kan? Gitu. Karena lebih besar ya. Jadi ini HP-nya yang bagian yang biru. Karena kita ambil tadi 0,0 ternyata sesuai. Jadi di 0,0 itu diarsir gitu daerahnya. Berarti yang atas ini sebenarnya terus ke atas terus ya. Tidak terhingga nih ya. Karena nggak dibatasin lagi. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang udah sistem. Jadi lebih dari satu garis. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut ini. Udah sistem ya. Nah, yang pertama 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 9. Dan negatif 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, seperti biasa caranya. Kamu buat titik potong dulu ya. Kalau nanti kamu udah lancar, nggak perlu dibuat tabel seperti ini, titik potongnya nggak masalah ya.
langsung aja buat gambarnya, terus diarsir, nggak apa-apa. Tapi kan kalau ini kan masih belajar di awal, boleh ditulis dulu biar nggak salah. Ini untuk garis ini 3x tambah y sama dengan 9. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? 9. Kalau nilai y-nya yang 0, berarti nilai x-nya 3 kan? 3x sama dengan 9. Jadi x sama dengan 9 bagi 3. Jadi titik potongnya 0,9 dan 3,0. Sekarang lanjut lagi persamaan yang kedua. Negatif 3x ditambah 2y sama dengan 6. Buat lagi tabelnya. Kalau x-nya 0, berarti sini 0 kan? Karena negatif 3 kali 0, 0. Masih 0. Tinggal 2y. 2y sama dengan 6. Jadi diperoleh y-nya 3. Ya, 6 bagi 2. Sekarang kalau y-nya yang 0, berarti x-nya berapa? Berarti negatif 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi negatif 3. Beroleh negatif 2. Nah, sehingga titik potongnya 0,3 dan negatif 2,0. Paham ya? Bagus. Lanjut lagi ambil titik uji. Mudah aja tadi 0,0. Yang pertama 3x tambah y, berarti kan 0 ya. X-nya 0, y-nya 0, berarti 0. 0 lebih kecil atau lebih besar dari 9? Ternyata lebih kecil. Jadi sesuai. Persamaan yang keduanya, negatif 3x ditambah 2y. Berarti kan 0 ya, tambah 0, 0. 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 6? Lebih kecil. Sedangkan di soal dimintanya daerah yang lebih besar, jadi tidak sesuai. Paham ya? Nah, sekarang kita gambar. Ini ya. Berikan ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis pertama kamu gambar dulu berapa tadi titiknya? 0,9 dan 3,0. Kamu tarik garisnya. Ini kan terus ya ke bawah. Garis yang kedua 0,3 dan negatif 2,0. Kamu tarik garisnya lagi buat garis. Nah, jadi ini garisnya ada 2. Nah, setelah itu kamu arsir. Lihat lagi dari titik uji tadi. Untuk garis yang pertama ini, yang ini kan garisnya ya. 3x tambah y. Nah, tadi sesuai di titik 0,0 ini. Di sini. Jadi, garis yang pertama ini yang kamu arsir ke sini, di bawah. Sini. Ini Ibu udah langsung arsir daerah bersihnya ya. Udah daerah hasilnya gitu. Nah, tapi kamu kalau masih bingung, boleh pertama kamu arsir dulu. Berarti yang ini nih. Daerah di bawah ini nih, yang garis ini. Ya, arsir ke sini semua. Nah, karena sesuai kan 0,0-nya, berarti ada di bawah arsirannya. Nah, sedangkan garis yang ini, garis yang persamaan yang kedua tadi, itu di titik 0,0 tidak sesuai. Berarti bukan yang di bawah yang diarsir, tapi yang atas. Nah, di atas. Diarsir ke sini sebenarnya semua nih, ke sini. Pokoknya di atas garis ini diarsir nih. Nah, jadi yang diarsir kedua-duanya yang mana? Di daerah yang ini kan yang diarsir kedua-duanya. Nih, gitu ya. Berarti HP-nya ini masih sebenarnya masih panjang ya. Tak terbatas nih daerahnya, kadang nggak dibatasin lagi. Jadi HP-nya yang ini. Jadi nanti kalian kalau menggambar udah latihan, ulangan, Ibu minta langsung HP bersihnya yang diarsir gitu ya. Ini seperti ini maksudnya. Nah, jadi ini HP-nya yang diarsir. Nah, kalau kamu masih bingung, boleh tadi diarsir pertama dulu yang ini kan, diarsir. Terus berarti yang selanjutnya diarsir yang ini yang atas persamaan yang kedua. Nah, yang kena arsiran kedua-duanya yang mana? Ternyata yang ini kan. Nah, seperti itu. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk materi program linear,
pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama itu kalian menggambar ya, menggambar daerah himpunan penyelesaian seperti ini. Jadi gambar, jawabannya itu berupa gambar daerah. Paham ya? Ya, selanjutnya contoh berikutnya masih sistem perida samaan, jadi lebih dari satu garis. 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. 5x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini ada 4 garisnya ya. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Seperti tadi, kamu ambil titik potong untuk garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 3. Kalau y-nya 0, x-nya 4. Jadi titik potongnya 0,3 dan 4,0. Persamaan yang kedua, 5x tambah 3y sama dengan 15. Buat lagi, kalau x-nya 0, y-nya 5. Kalau y-nya yang 0, x-nya 3. Jadi titik potongnya 0,5 dan 3,0. Buat lagi titik uji. Yang pertama ini 0 ya. X-nya 0, y-nya 0. Berarti 0 hasilnya. 0 itu lebih kecil dari 12. Sedangkan soalnya diminta lebih besar. Jadi tidak sesuai. Garis yang kedua, 5x tambah 3y. X-nya 0, kamu ganti y 0. Berarti 0 hasilnya. 0 lebih kecil dari 15. Sesuai. Nah, kalau ini kan cuma garis biasa ya. X lebih besar 0, garis Y sama dengan 0 kan garis kayak yang pertama tadi. Jadi nggak usah bikin titik uji lagi kalau ini. Nah, seperti mana HP-nya? Kalau ibu kan ini langsung gambar jadi ya. Kalau kamu berarti ngegambar itu caranya. Pertama kamu gambar sumbu X sama sumbu Y dulu. Ya, ini X, ini Y. Terus kamu gambar garis yang pertama 0,3 titiknya 0,3 dan 4,0 yang ini dulu. Kamu tarik garisnya. Terus kamu gambar lagi garis yang kedua 0,5 titiknya di sini sama 3,0 di sini. Nah, nanti kamu kalau ulangan atau latihan boleh langsung menggambarnya seperti ini ya. Jadi nggak usah titik koordinatnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 gitu. Ini juga. Yang ini aja titik-titik yang dibutuhkan aja yang kamu tulis. Nggak apa-apa, nggak masalah seperti ini ya. Karena ini kan ilustrasi ya nggak harus tepat skalanya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi langsung aja titik-titik yang penting aja yang kamu tulis seperti ini. Ya, tadi berapa? 0,5 dan 3,0. Kamu tarik garisnya. Nah, setelah buat garis, baru kamu arsir kan? Yang pertama, garis ini dulu. Ternyata tadi di 0,0 dia tidak sesuai. Nah, berarti yang di bawah ini nggak sesuai. Berarti yang diarsir yang atas. Diarsir ini semua ke atas. Sini diarsir ya. Nah, sedangkan garis yang kedua ini dia sesuai. Berarti di bawahnya itu sesuai. Diarsir daerahnya. Berarti ini yang kedua diarsir ini di bawah ini. Nah, di bawah ini diarsir. Terus ya ke bawah. Nah, ada lagi. Garis X lebih besar sama dengan 0. Berarti kamu buat garis X sama dengan 0. Kalau garis X sama dengan 0 sama aja dengan sumbu Y. Ya kan? Sama aja dengan sumbu Y. Lebih besar dari 0. Berarti yang arsir yang kanan. Yang ini yang diarsir yang kanan. Terus Y lebih besar dari 0 sama aja dengan sumbu X yang diarsir yang atas ya, karena yang minta daerah lebih besar ini. Nah, mana yang kearsir keempat-empatnya? Ternyata daerah yang ini. Pokoknya kalau ada X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, berarti daerahnya adanya di kuadran 1. Ya, jadi HP-nya itu yang daerah yang ini nih. Gitu. Paham? Ya. Semoga kalian dapat memahami ya yang Ibu sampaikan ini.
Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kalian bisa tanyakan ke Ibu. Nanti untuk soalnya ada ya. Nanti setelah nonton video penjelasan dari Ibu, kalian mengerjakan latihan soalnya. Untuk Ibu mengecek apakah kalian sudah paham atau belum dari yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan hari ini sudah Ibu sampaikan materinya. Semoga dapat kalian pahami. Tapi jika ada yang masih kurang mengerti, boleh ditanyakan lagi ke Ibu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.